Oke guys, balik lagi di channel Novel Bahasa. Channel ini diperuntukkan untuk melakukan reread novel-novel yang ada di Wuxia World. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman bantu untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian, agar channel ini bisa terus mengupdate cerita-cerita baru di kemudian hari. Oke, terima kasih. Lanjut. Chapter 6. Jangan memberitahu aku ini dia. Dia melihat ke arah sumber suara. Di pintu masuk lantai 3, seorang pria tua yang memiliki rambut putih, alis putih, dan janggut putih sedang menatapnya. Chu Feng tahu bahwa dia adalah seorang penatua yang menjaga gedung keterampilan bela diri. Meskipun usianya hampir 100 tahun, kekuatan si penatua sangat kuat. Terima kasih atas mengingatmu, tapi aku punya rencana sendiri. Setelah dengan hormat memberi hormat kepada penatua, dia berjalan masuk. Ada catatan, dengan memberi hormat itu berarti penghormatan Tiongkok, di mana dilakukan dengan menangkupkan satu tangan di atas tangan lain. Murid sombong lainnya. Kepalanya dengan kekecewaan. Dia telah melihat banyak murid seperti Chu Feng, dan kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Orang-orang yang gagal dengan ringan memperbaiki jalan mereka, tetapi orang-orang yang gagal total benar-benar berjalan di jalan yang salah dan kehilangan masa depan baik mereka. Namun demikian, ketika penatua itu melihat wajah baru datang, dia akan membantu mengingatkan mereka untuk menghindari murid lain yang berada di jalan yang salah. Chu Feng berjalan di sekitar tingkat 3, dan dia dengan cepat mengambil buku keterampilan yang dia suka, dan membawanya ke penatua untuk mendaftarkannya. Apakah Anda yakin ingin berlatih illusionary palm ini? Sang penatua menatap Chu Feng dengan keraguan. Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Apakah Anda melihat deskripsi keterampilan ini? Penatua terus bertanya. Saya telah melihatnya. Chu Feng tersenyum sekali lagi. Namun, kamu memilihnya. Ini adalah yang paling sulit di seluruh gudang keterampilan bela diri. Di seluruh gedung keterampilan bela diri. Penatua benar-benar tidak mengerti. Ini persis yang ingin saya latih. Chu Feng masih menggantung senyumnya di wajahnya. Tapi tatapannya tidak tegas. Anak muda hari ini benar-benar tidak tahu batas kemampuan mereka. Penatua menghela nafas, tapi dia masih mendaftar untuk Chu Feng. Setelah memberikan kembali buku keterampilan, dia menambahkan, ingatlah untuk mengetahui apa yang harus dihentikan. Chu Feng mengangguk, mengatakan bahwa dia menerima saran itu. Meskipun penatua selalu meragukan Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik tentang dia. Dan dia merasa bahwa dia adalah penatua yang bertanggung jawab. Tapi sama seperti Chu Feng berbalik, tubuh yang akrab menggosok bahunya dan berlalu. Itu Duan Yusuan dan wajahnya sangat jelek. Chu Feng tidak mengenalnya dengan baik, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Tetapi ketika dia bersiap untuk pergi, dia mendengar bisikan di belakangnya, dan kemudian dia juga mengerti mengapa Duan Yusuan tertekan. Bukankah itu Duan Yusuan? Saya pikir dia sudah memiliki buku keterampilan tingkat 4. Jadi mengapa dia di sini memilih buku keterampilan lain? Atau buku keterampilan peringkat 4 berada di tangan Yang Tianyu? Kamu tidak tahu. Dalam pesta tadi malam, para penatua pengadilan batin mengingatkan mereka bahwa buku keterampilan peringkat 4 tidak dapat dibagikan dan hanya satu orang yang bisa melihatnya. Setelah mereka mendengar penatua mengatakan itu, mereka berdua tampak kosong. Kemudian mereka akhirnya mengaku di kerumunan. Ternyata mereka bukan yang pertama dalam ujian, dan ada orang lain yang membunuh 40 First Beast. Jadi sesuatu seperti itu terjadi, tapi mengapa mereka mengaku melakukannya pada awalnya? Siapa yang tahu, mungkin mereka ingin wajah. Tetapi kali ini mereka benar-benar kehilangan semuanya. Benar, tapi siapa yang pertama? Saya tidak ingat bahwa ada seseorang yang begitu kuat di lapangan luar. 40 binatang buas, dan bahkan ada peringkat 4 di salah satu dari mereka. Benar-benar tidak terbayangkan,
tentang berapa sulitnya orang itu. Saat dia mendengar itu, Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berjalan ke lantai berikutnya. Dia benar-benar ingin memulai pelatihan. Lantai 4 sama dengan lantai 1. Lantai ini juga penuh sesak. Para murid baru saat ini memilih buku keterampilan. Jadi, ini adalah murid yang lebih tua. Chu Feng melihat ke atas. Meskipun dikatakan lantai, itu bisa lebih baik dikatakan sebagai tempat pelatihan seni bela diri. Setidaknya ada 1.000 orang berlatih dengan mekanisme, dan teriakan mereka meluas ke segala arah. Itu cukup spektakuler. Selain itu, selain ribuan mekanisme di aula utama, ada banyak ruang pribadi yang juga untuk pelatihan. Itu adalah desain yang cukup bagus. Orang-orang yang suka keramaian dapat bergabung dengan orang-orang di aula utama, dan mereka dapat saling membantu ketika mereka berdebat. Orang-orang yang menikmati keheningan dapat memilih kamar pribadi dan berlatih di sana sendiri. Setelah pintu batu ditutup, mereka akan diisolasi dari semua gangguan. Chu Feng tidak bergabung dengan mereka, dan dia langsung menuju ke lantai 6. Itu mirip dengan lantai 3, tetapi jauh lebih tenang. Ada juga banyak tempat untuk pelatihan. Chu Feng memasuki ruang pribadi. Setelah menutup pintu batu, dia membungkuk ke pilar mekanisme karena dia tahu bahwa pilar itu akan dihancurkan olehnya. Pilar mekanisme terbuat dari baja dan batu dan kayu, sehingga sangat kokoh. Jika diserang, ia akan secara otomatis menghindar. Kecepatan menghindar berubah sesuai dengan kecepatan serangan lawan. Kecuali seseorang yang sempurna dalam mengembangkan keterampilan bela diri, itu sangat sulit untuk merusaknya. Jadi, itu adalah peralatan terbaik untuk pelatihan. Palm ilusi, illusionary palm, menggunakan kekuatan angin di telapak tangan untuk mengontrol musuh tanpa bentuk. Chu Feng melihat metode budidaya untuk illusionary palm. Kemudian, dia pergi ke depan pilar mekanisme. Wush, wush. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, dan dia melihat telapak tangannya menciptakan 2 jejak. Mereka menyerang ke 2 titik pada pilar mekanisme. Wush, wush. Tapi tepat ketika mereka akan mendarat, pilar itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, menghindari serangan Chu Feng dengan kecepatan kilat. Pada saat itu, Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi sedikit kehilangan. Tapi kemudian dia sangat cepat tersenyum lega. Menarik. Sejak hari itu, selain makan dan tidur, Chu Feng akan selalu berada di gedung keterampilan bela diri, dan dia berlatih tanpa henti. Three Thunder Style diciptakan oleh pendiri sekolah Azure Dragon. Meskipun itu sangat misterius, itu juga sangat sulit untuk dibudidayakan. Adapun Illusionary Palm, ada alasan mengapa penatua menyebutnya sebagai keterampilan paling sulit untuk dilatih di seluruh gedung keterampilan bela diri. Namun, setelah pelatihan untuk sementara waktu, Chu Feng perlahan memahami sifat dari 2 keterampilan ini. Three Thunder Style itu sangat sulit dan sengit. Itu secepat kilat dan sekuat guntur. Setiap gerakan dan setiap gaya dapat merenggut nyawa musuh, dan itu sangat perkasa. The Illusionary Palm sebenarnya itu kebalikannya, mengganti realitas dan menyerang ketika mereka lengah. Meskipun tidak seberani Three Thunder Style, itu masih cukup skill dan mereka berbeda dalam cara mereka sendiri. Setelah 10 hari makan dan tidur minimal, Chu Feng akhirnya memahami 2 jenis keterampilan. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa ia menyempurnakan Illusionary Palm, tidak ada banyak perbedaan untuk itu. Di sisi lain, ia hanya berhasil melatih 2 gaya pertama dari Three Thunder Style. Namun demikian, ketika Chu Feng berhasil menggunakan gaya kedua, ia dikejutkan oleh kekuatan yang kuat. Di lantai 3 di gedung keterampilan bela diri, penatua yang menjaga masih sama, dan Chu Feng mengembalikan buku keterampilan Illusionary Palm. Apakah Anda mencapai jalan buntu? Penatua memandang Chu Feng dengan sedikit mengejek di matanya, dan sudut mulutnya menunjukkan bahwa dia agak bangga pada dirinya sendiri. Chu Feng tidak menjawab dan hanya tersenyum, tapi di mata tetua,
Senyum Chu Feng berarti dia dengan diam-diam mengkonfirmasinya. Pergi ke lantai 1 dan mulai dari keterampilan peringkat 1. Mengambil kembali buku keterampilan, penatua mengingatkan dengan niat baik. Terima kasih penatua, Chu Feng memberi hormat dan pergi. Dia tahu kapan harus mundur, jadi dia masih sedikit mengerti. Melihat ke belakang Chu Feng, penatua itu mengangguk. Gedung keterampilan bela diri tidak terbuka sepanjang hari. Ketika matahari terbenam, gedung keterampilan bela diri akan ditutup. Dan pada waktu itu, semua penjaga yang lebih tua perlu memeriksa buku-buku keterampilan dan mekanismenya. Dan lihatlah, penatua Ouyang, Anda harus memeriksa ini. Saya belum pernah melihat murid yang begitu kuat dalam waktu yang lama. Di tangga, seorang pria parubaya sedang memimpin seorang penatua berambut putih dan mereka menuju ke kamar pribadi di lantai 6. Di dalam ruang pribadi, pilar mekanisme yang tidak bisa dihancurkan penuh dengan penyok dan hampir bisa dikikis. Saat dia melihat pada pilar mekanisme, si rambut putih, wajah sesepuh menjadi sangat berat dan dia melihatnya dengan hati-hati. Tapi ketika dia menemukan bahwa ada bekas telapak tangan dangkal satu demi satu pada mekanisme, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi terheran-heran. Dengan pengalamannya, dia bisa langsung tahu bahwa pilar itu dirusak oleh illusionary palm. Tetapi di pelataran dalam, ada sangat sedikit murid yang bisa melatih illusionary palm sampai ke tingkat yang seperti ini. Juga mereka yang sudah bisa pergi untuk mengalami dunia luar. Dan hampir tidak ada dari mereka yang tersisa di gedung keterampilan bela diri untuk berlatih. Setelah beberapa pemikiran yang mendalam, mata sesepuh tiba-tiba menyala dan dia berkata dengan kaget, "Jangan bilang itu dia." Marsilgat Asura chapter 7. Perburuan pengobatan rohani. Ternyata penatua Ouyang ini adalah penatua yang mendaftar untuk Chu Feng. Waktu Chu Feng ini meminjam buku keterampilan bela diri. Namun ia juga memiliki identitas lain, yaitu Direktur Gedung Keterampilan Bela Diri. Dia merasa bahwa orang yang merusak pilar mekanisme seperti ini mungkin adalah Chu Feng. Tapi kemudian setelah berpikir dengan hati-hati, dia merasa itu tidak benar. Bagaimanapun, Chu Feng hanya melatih illusionary palm selama 10 hari. Setelah hanya 10 hari, mustahil untuk dapat menggunakannya sampai tingkat seperti itu. Penatua Ouyang, lihat ini. Tepat ketika dia berpikir keras dan tidak dapat memahami, panggilan datang dari kamar pribadi tepat di sebelah kamarnya. Tapi, pilar barusan bukan bagian yang penting. Ouyang heran sekali lagi karena pilar mekanisme di ruang pribadi yang berdekatan benar-benar hancur. Three Thunder Style gaya kedua. Tidak ada seorang pun dari pelataran luar dapat melatih keterampilan ini. Kali ini, wajah Ouyang menjadi serius. Three Thunder Style itu adalah keterampilan yang hanya bisa dilatih oleh murid inti. Sekarang muncul di pelataran luar, yang kurang lebih berarti bahwa ada murid inti yang membocorkan keterampilan ini ke pelataran luar. Tapi setelah beberapa lama berpikir, dia merasa itu tidak mungkin. Aturan sekolah Azure Dragon sangat ketat. Jika seseorang secara pribadi membocorkan buku keterampilan, itu bisa ditemukan dengan sangat mudah. Murid inti tidak akan sebodoh itu melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin saja, akhirnya Ouyang menemukan jejak kemungkinan. Dia berkata kepada penatua di belakangnya, "Permintaan untuk penatua surau." Pada saat yang sama, permintaan ini maksudnya memberitahukan ke penatua surau. Pada saat yang sama, Chu Feng berkultivasi di kamarnya sendiri. Setelah 2 jam penyulingan, dia telah meneruskan atau menyempurnakan 3 rumput Sand Spirit. Jika seseorang melihat adegan ini, mereka pasti akan terdiam. Bahkan untuk master, untuk memperbaiki 1 rumput Sand Spirit diperlukan setidaknya 1 hari. Tapi Chu Feng bahkan tidak perlu 1 jam. Juga rumput Sand Spirit yang disempurnakan oleh Chu Feng, semua akan diserap oleh Dantian,
dan tidak ada yang terbuang sia-sia. Bahkan tuan budidaya bela diri tidak bisa melakukan itu. Dikatakan bahwa jika orang normal memperbaiki rumput Saint Spirit, sudah sangat bagus jika mereka dapat menyerap 50% dari sumber energi spiritualnya. Sepertinya harga untuk mendapatkan kekuatanmu sangat besar, tapi meski begitu, Chu Feng sedikit tidak berdaya. Itu karena setelah menyempurnakan 3 rumput Saint Spirit, dia bahkan tidak merasakan jejak tunggal untuk terobosan. Dia merasa bahwa dantiannya kosong. Jika dia adalah orang normal dan dia jika benar-benar menyerap energi spiritual dari 3 rumput Saint Spirit, dia akan cukup banyak pergi atau naik dari tingkat ke-4 dari alam spirit ke tingkat 5 dari alam spirit. Itu menunjukkan masalah. Meskipun lighting ilahi memberi kekuatan, Chu Feng yang melebihi orang normal, untuk naik dalam tingkat budidaya, Chu Feng juga perlu membayar biaya yang melebihi orang normal. Energi spiritual, meskipun Chu Feng bisa mendapatkannya, tetapi bahkan dengan berbulan-bulan budidaya, tanpa henti tidak akan sebagus energi spiritual yang terkandung dalam rumput Saint Spirit tunggal. Ini menunjukkan harga yang harus dibayar Chu Feng jika dia ingin menaikkan level budidayanya. Ini juga akan menjadi masalah besar di masa depannya. Apakah ini yang disebut ada kerugian untuk semua keuntungan? Chu Feng benar-benar ingin memperbaiki 2 rumput Saint Spirit ketika dia melihat mereka di atas kepala tempat tidurnya. Tetapi dia tak melakukan itu karena dia bersiap untuk memberikannya kepada Chu Yue. Chu Yue harus segera merangkah ke tingkat 5 dari dunia spirit. Kedua rumput Saint Spirit ini harus membantunya. Setelah ragu-ragu, Chu Feng menyingkirkan rumput Saint Spirit, meniup lilin dan tidur. Pagi hari berikutnya, Chu Feng sudah bangun pagi-pagi. Jadi dia mengantongi rumput Saint Spirit dan ingin menemukan Chu Yue. Namun sayangnya, pelataran dalam benar-benar terlalu besar, dan jumlah murid pelataran dalam dikabarkan bahkan lebih dari jumlah murid pelataran luar. Setidaknya ada 100.000 murid pelataran dalam. Di dalam kelompok istana yang luas, yang memenuhi mata sejumlah yang bisa dilihat, mencoba menemukan seseorang di sini seperti memancing jarum atau mencari jarum, atau memancing ikan kecil mungkin ya dari laut, atau mencari jarum di atas tumpukan jerami kalau di Indonesia biasanya begitu. Saudaraku, katakanlah apakah kita bergabung dengan aliansi atau tidak. Ini adalah berburu obat spiritual dan lebih banyak kekuatan datang dari lebih banyak orang. Begitu Anda memasuki aliansi, sangat sulit untuk menjauhkan dirinya. Di masa depan, jika aliansi memiliki masalah, kita akan diseret bersama. Itu benar apapun, mari kita mendaftar di plaza terlebih dahulu. 2 laki-laki muda yang tampaknya bersaudara melewati Chu Feng. Tetapi percakapan mereka membuat Chu Feng sangat bahagia. Tertua atau senior, Anda baru saja mengatakan bahwa pendaftaran perburuan obat spiritual sudah dimulai. Chu Feng naik dan bertanya. Itu benar, setiap tahun waktu perburuan selalu berbeda, sehingga tahun ini lebih awal dari tahun lalu. Kamu sepertinya murid baru tahun ini. Jika Anda ingin mendaftar, ikut dengan kami. Senior itu cukup ramah. Maaf merepotkan kalian berdua. Chu Feng dengan sopan tersenyum dan dia sangat gembira. Yang disebut obat spiritual adalah obat yang mengandung energi spiritual. Ada berbagai jenis dan obat-obatan spiritual dibagi menjadi kualitas rendah, sedang, tinggi, dan kualitas terbaik. Rumput Saint Spirit yang dimiliki Chu Feng adalah obat spiritual berkualitas tinggi. Perburuan obat spiritual adalah kesejahteraan bagi murid-murid peratalan dalam di sekolah Azure Dragon. Di daerah tertentu di pegunungan Azure Dragon ada banyak obat spiritual, dan daerah itu disebut sebagai gunung obat rohani atau gunung obat roh. Gunung obat roh awalnya adalah tanah terlarang dari sekolah Azure Dragon, tetapi setiap tahun mereka akan membukanya dan semua murid perataran dalam bisa mendaftar dan bergabung. Itu disebut perburuan obat spiritual karena
obat spiritual memiliki kodrat spiritual atau kecerdasan spiritual. Mereka bisa bersembunyi di tanah, melarikan diri dengan kecepatan ekstrim, dan mereka bahkan memiliki serangan yang kuat sehingga cukup sulit untuk mengambilnya. Chu Feng saat ini paling membutuhkan obat-obat spiritual, dan semakin meriah atau semakin banyak mudahnya perburuan obat spiritual dimulai, dan itu bisa dikatakan sebagai kabar baik yang luar biasa. Junior, tampaknya Anda belum bergabung dengan aliansi. Apakah Anda bersiap untuk berburu sendirian? Salah satu saudara itu menatap Chu Feng dari atas ke bawah. Apakah ada yang salah dengan itu? Chu Feng tidak mengerti. Aku akan jujur, perburuan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang. Jadi saya sarankan Anda bergabung dengan aliansi. Kedua saudara itu dengan ramah memberinya nasihat. Aliansi yang disebut itu adalah organisasi yang diciptakan oleh murid pengadilan batin. Karena organisasi ini dapat mendekatkan hubungan di antara para murid Azure Dragon, sekolah Azure Dragon tidak menentangnya, dan sebaliknya mereka mendorongnya atau mendukungnya. Aku baru saja bergabung di pelataran dalam, jadi aku tidak memahami hal-hal tentang aliansi dengan sangat baik. Saya ingin tahu, aliansi mana di pengadilan dalam yang kuat? Tanya Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Hahaha, Anda sudah bertanya kepada orang yang tepat. Kami berdua telah melakukan banyak penyelidikan pada banyak aliansi pengadilan dalam. Menurut investasi kami, ada sekitar 1.000 aliansi. Dan nama yang terkuat adalah aliansi milik Aliansi Dunia dan Aliansi Pedang. Aliansi Dunia memiliki jumlah anggota paling banyak, mencapai sekitar 5.000 orang. Di sana ada beberapa orang yang memiliki dunia di belakang mereka, dan mereka adalah anggota Aliansi Dunia. Ada lebih sedikit anggota di Aliansi Pedang, tetapi masih ada setidaknya 1.000 orang. Aliansi Pedang agak istimewa. Jika Anda ingin bergabung dengan mereka, Anda harus melatih keterampilan bela diri yang menggunakan pedang sebagai kekuatan. Orang-orang di sana yang memiliki pedang besi hitam di belakang, mereka adalah anggota dari Aliansi Pedang. Mereka disebut yang terkuat bukan hanya karena mereka memiliki banyak orang. Bagian yang penting adalah pendiri kedua aliansi ini terkenal di sekolah Azure Dragon kami. Kedua orang itu menjadi murid inti 10 tahun yang lalu. Murid inti hari ini adalah orang-orang yang sangat terkenal. Dan dengan mereka sebagai pendukung, sangat sedikit orang yang berani bertindak melawan orang-orang dari Aliansi Dunia dan Aliansi Pedang. Saudaraku, kau sedikit salah. Meskipun Aliansi Dunia dan Aliansi Pedang memiliki kekuatan yang kuat, saya pikir yang terkuat adalah Aliansi Sayap atau Wings Alliance. Sama seperti kakak lelaki itu, gambar dengan jelas dan penuh warna adik laki-laki itu memiliki pendapat dan menyela. Meskipun Aliansi Sayap kuat, mereka memiliki terlalu sedikit orang. 2 tinju tidak bisa bertarung dengan 4 tangan. Dan jika benar-benar ada konflik, mereka tidak mungkin menjadi lawan dari Aliansi Dunia dan Aliansi Pedang. Kakak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Itu mungkin tidak begitu. Meskipun Aliansi Sayap memiliki orang-orang kecil, mereka seperti naga di dalam manusia. Dan mereka memiliki kemampuan untuk menyerang 100 dengan 1. Saya merasa bahwa bahkan jika Aliansi Dunia dan Aliansi Pedang bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Aliansi Sayap, adik laki-laki itu balas. Apa itu Aliansi Sayap ini? Melihat kedua dari mereka tidak beristirahat dalam perdebatan mereka, Chu Feng semakin penasaran saat dia mendengarkan. Junior, dengarkan aku. Aliansi Sayap adalah legenda di pengadilan dalam kita. Melihat itu, adik laki-laki itu memegang Chu Feng dan mulai menceritakan ketika air liurnya berceceran di mana-mana. Martial God Asura Chapter 8. Kebetulan bertemu Chuyue. Aliansi Sayap jarang merekrut anggota, tetapi ketika mereka melakukannya, orang yang mereka rekrut seperti naga di dalam laki-laki.
Meskipun aliansi sayap hanya memiliki 32 orang di pengadilan dalam ini, mereka adalah orang-orang yang sangat terkenal. Juga hati mereka satu dan mereka saling memandang seperti perpanjangan tangan dan kaki mereka. Siapapun yang berani melakukan tindakan terhadap anggota aliansi sayap, tidak peduli siapa itu, mereka akan membalas dendam. 2 tahun lalu, sekolah kelas 3 di Provinsi Azur melukai seorang anggota aliansi sayap. Yang membasmi sekolah itu juga adalah aliansi sayap. Itu kuat. Mendengar hal itu, Chu Feng juga heran. Meskipun sekolah kelas 3 tidak bisa dibandingkan dengan sekolah Azure Dragon, itu masih memiliki kekuatan. Untuk dapat memusnahkan mereka, menunjukkan bahwa aliansi sayap sangat kuat. Juga, meskipun pendiri aliansi dunia dan aliansi pedang sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan pendiri aliansi sayap, ada perbedaan besar. Menurut rumor, pendiri aliansi sayap memasuki pengadilan dalam pada usia 11 tahun, menjadi murid inti pada usia 14 tahun, dan menjadi murid nomor 1 pada usia 16 di sekolah Azure Dragon. Tapi sayangnya, dia tidak lagi di sekolah Azure Dragon. Pada tahun ia berusia 16 tahun, ia meninggalkan tempat ini, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ketika ia berbicara tentang hal-hal seperti itu, adik laki-laki itu tampaknya agak menyesal. Siapa nama orang itu? Chu Feng bahkan lebih kagum. Murid inti adalah tokoh penting dari sekolah Azure Dragon, dan setiap dari mereka dapat dikatakan jenius dalam budidaya bela diri. Pendiri aliansi sayap menjadi terkenal di dunia di dalam murid inti pada usia 16 tahun. Seberapa luar biasa orang itu? Namanya Zhang Tianyi. Adik laki-laki itu menyebut nama satu persatu. Zhang Tianyi, Chu Feng ingat bahwa Chu Feng mengingat nama ini mungkin ya, karena dia memenuhi syarat untuk diingat oleh Chu Feng. Itu benar, saya mendengar bahwa kecantikan pelataran kita, Penatua Surau, juga salah satu anggota dari aliansi sayap. Dan dia juga salah satu dari yang terkuat di dalam murid inti. Selain itu, selain Penatua Surau, dalam murid inti hari ini, ada banyak orang yang termasuk dalam aliansi sayap. Semua prestasi mereka tidak kalah dengan pendiri aliansi dunia atau aliansi pedang. Bukankah aliansi sayap kuat? Adik laki-laki itu terus berkata. Jika Anda mengatakannya seperti itu, maka aliansi sayap ini sangat kuat. Apakah ada simbol khusus untuk anggota aliansi sayap? Chu Feng semakin tertarik dengan aliansi sayap ini. Jarang melihat siapapun dari aliansi sayap, tetapi di dada mereka akan mengenakan lencana kecil, dan sepasang sayap ada di lencana itu. Mereka bertiga mengobrol saat mereka berjalan, dan segera mereka tiba di alun-alun yang dipenuhi orang. Itu adalah tempat untuk mendaftar untuk berburu obat spiritual. Sebenarnya yang disebut registrasi ini menulis nama Anda sendiri pada gulungan dinding, kemudian mengambil token. Tidak ada penatua di sana. Junior, perburuan obat spiritual dimulai besok. Jadi saya pikir Anda harus bergabung dengan aliansi dan meminta tempat berteduh. Saya akan memberi Anda nasihat, jangan berpikir untuk bergabung dengan aliansi seperti aliansi sayap. Karena kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan tunggal dalam hidup kami. Bahkan tidak perlu menyebutkan aliansi sayap. Aliansi dunia dan aliansi pedang tidak mudah untuk dimasuki juga. Jadi, jika Anda ingin bergabung dengan aliansi, Anda harus tetap membuka mata. Setelah mendaftar, kedua saudara mulai untuk mengambil keuntungan dari suasana hati lagi. Tolong beri saya beberapa petunjuk. Melihat bahwa saudara-saudara begitu ramah, Chu Feng tidak tahan untuk tidak memberi mereka muka. Meskipun aliansi yang lebih kuat lebih sulit untuk dimasuki, Anda tidak dapat memilih yang lemah. Misal, Anda tidak boleh memasukkan orang-orang yang mengatakan betapa bagusnya aliansi mereka untuk satu orang demi orang. Aliansi itu bahkan tidak bisa melindungi Anda, dan Anda hanya akan diintimidasi. Seperti gadis itu yang memberikan lembaran bambu kepada semua orang. Dengan pandangan sekilas, kamu bisa tahu bahwa dia berasal dari aliansi kecil yang lemah, dan mereka di sini untuk menipu murid-murid baru.
Mengatakan itu, kakak lelaki itu menunjuk ke arah seorang wanita muda berpakaian ungu dari dekat dari situ mungkin ya. Melihat ke arah yang dituju, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi melihat kosong. Wanita muda berpakaian ungu itu adalah Chu Yue. Chu Yue! Melihatnya, Chu Feng berteriak semangat. Setelah mendengar teriakan Chu Feng, Chu Yue memalingkan kepalanya untuk melihat. Ketika dia melihat Chu Feng, dia juga gembira. Dan ketika dia melambaikan tangan, dia berteriak, Chu Feng! Chu Feng ingin menemukan Chu Yue, tetapi dia tak akan pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu di sebuah tempat seperti ini. Jadi, dia buru-buru berjalan ke Chu Yue. Dia sudah selesai. Idiot lain telah ditipu. Kami sudah membuang-buang waktu setelah berbicara dengannya begitu lama. Melihat itu, sepasang saudara laki-laki saling memandang dengan mata keempat dan menggelengkan kepala. Chu Feng, akhirnya kau sudah memasuki pelataran dalam. Ini bagus. Kita akhirnya bisa mulai berlatih bersama. Saat dia melihat pakaian ungu Chu Feng, Chu Yue sangat senang sampai hatinya bisa melompat. Dari lubuk hatinya, dia senang untuk Chu Feng. Chu Yue, apa yang kamu lakukan? Chu Feng cukup penasaran saat dia menatap lembaran bambu. Oh, kamu masih belum tahu ya? Chu Wei menciptakan aliansi di pengadilan dalam yang disebut aliansi Chu. Semua orang dari keluarga Chu berada di aliansi Chu ini. Tetapi meski begitu, masih ada terlalu sedikit orang di aliansi kita. Jadi, mengambil keuntungan dari murid baru tahun ini yang memasuki pengadilan dalam, aku ingin mencoba menarik lebih banyak orang untuk masuk aliansi Chu. Aliansi Chu kita dan meningkatkan kekuatan kita. Lagi pula, jika aliansi Chu memiliki perkembangan yang baik di masa depan, itu akan sangat membantu keluarga Chu kita. Chu Feng menjelaskan sambil tersenyum. Chu Wei yang disebut Chu Yue adalah seorang kakak laki-laki muda dari keluarga Chu. Dia berumur 20 tahun ini, dan 10 tahun yang lalu dia memasuki sekolah Azure Dragon. Namun, Chu Feng tidak memiliki kesan yang baik tentang Chu Wei ini, karena Chu Wei adalah salah satu dari orang-orang yang sering menggertaknya ketika dia masih muda. Aku akan membantumu. Meskipun dia tidak menyukai Chu Wei, Chu Feng tidak ingin Chu Yue bekerja terlalu keras. Tidak apa-apa. Aku tidak Anda tidak mengerti situasi di aliansi Chu, sehingga saya bisa melakukannya sendiri. Chu Yue tersenyum sambil menurun, lalu bertanya dengan khawatir. Itu benar, Chu Feng, apakah Anda mendaftar dalam berburu obat spiritual? Lihat ini. Chu Feng tersenyum dan mengambil token untuk berburu obat spiritual. Wah, ini kabar baik. Kali ini saya bisa pergi dengan Anda dan menangkap obat-obat spiritual. Aku akan memberitahumu ini. Menangkap obat spiritual adalah pertempuran kecerdasan dan keberanian. Dan itu sangat menarik. Ketika dia menyebutkan perburuan obat spiritual, Chu Yue sebenarnya benar-benar menariknya. Chu Feng, aku akan menjadi mulai sibuk. Di malam hari, datang dan temui aku. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda sehingga Anda harus datang. Chu Yue melihat murid baru lainnya melewati jalan. Jadi, dia dengan cepat memasukkan selembaran bambu ke tangan Chu Feng dan berjalan ke murid baru dan memperkenalkan aliansi Chu kepadanya. Melihat Chu Yue bersikeras seperti itu, Chu Feng tidak memaksakan masalah ini. Di atas lembar bambu itu, lokasi kediaman Chu Yue tertulis di atasnya. Berjalan di alun-alun dan memindai kerumunan, dia menemukan bahwa ada beberapa orang seperti Chu Yue yang mengiklankan aliansi mereka. Tapi sangat sedikit orang yang peduli tentang mereka, karena semua orang bukan idiot, kecuali mereka tidak bisa masuk aliansi yang lebih kuat. Sangat sedikit orang yang memilih untuk bergabung dengan aliansi kecil seperti itu. Yang disebut aliansi Chu hanya memiliki Chu Yue sendiri yang merekrut anggota. Bahkan pendiri Chu Wei tidak muncul. Itu menunjukkan bahwa hanya Chu Yue yang memikirkan keluarga Chu. Malam tiba sehingga Chu Feng pergi ke kediaman Chu Yue sesuai rencana. Chu Yue berjalan mondar-mandir di luar kediaman dan jelas bahwa dia sedang menunggu seseorang.
Ketika Chu Yue melihat Chu Feng, dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, sambil melompat dan melompat ke arahnya lebih. Meskipun Chu Yue 1 tahun lebih tua dari Chu Feng, dia masih di puncak masa mudanya. Tidak hanya penampilan yang cantik, karakternya juga ceria. Dalam keluarga Chu, Chu Yue bisa dikatakan sebagai badut. Tidak peduli apakah itu tua atau muda, mereka semua menyukai gadis kecil yang aneh ini. Ketika dia tiba di depan Chu Feng, Chu Yue membuka tangannya dan berkata sambil tertawa, "Hei, cepat dan pilih itu." Di antara kedua telapak tangannya yang putih ada rumput Saint Spirit. Martial God Asura Chapter 9. Saya bersaksi tentang dia. Chu Yue ini. Chu Feng terdiam. Ya, ini untukmu dari saya, dan ini suplemen saya untuk tahun ini. Saat Chu Yue berbicara, dia memaksa rumput Saint Spirit ke tangan Chu Feng. Jika seperti ini, aku tidak bisa. Apakah Anda lupa bahwa saya masih berutang padamu 2 rumput Saint Spirit? Chu Feng mendorong rumput Saint Spirit kembali, dan ketika dia mengatakan itu, dia mengeluarkan 1 dari sakunya. Chu Feng, kamu tidak memurnikan rumput Saint Spirit. Melihat rumput Saint Spirit yang utuh, Chu Yue berpikir bahwa itu adalah yang dia berikan pada Chu Feng. Aku sudah menerobos, jadi aku tidak akan membutuhkannya untuk saat ini. Saya mungkin akan mengembalikannya pada Anda. Bagaimana saya bisa mengambil rumput Saint Spirit Anda? Ini milikmu, jadi cepat ambil. Chu Yue, aku berkata bahwa aku akan mengembalikan 2. Jadi aku akan mengembalikan 2. Tidakkah Anda berjanji juga? Mendengar janji saya mungkin ya. Anda membuat segalanya menjadi sangat sulit bagi saya ketika Anda menyukai ini. Tapi Anda bahkan tidak menggunakan rumput Saint Spirit yang Anda berikan pada saya. Dan sebaliknya, Anda memberi saya milik Anda. Bukankah itu hanya aku yang mengambil keuntungan darimu? Chu Yue, aku mengerti arti kebaikanmu. Di seluruh keluarga Chu, selain kakak laki-laki saya dan ayah saya, Anda memperlakukan saya yang terbaik. Lihat saja ini, sebagai adik laki-laki yang menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Itu dikatakan dari lubuk hati Chu Feng. Semua orang di keluarga Chu mendorongnya ke samping. Jadi itu benar-benar membuatnya tergerak. Ketika Chu Yue bisa memperlakukannya dengan baik, melihat bahwa Chu Feng begitu bertekad, di wajah Chu Yue warna rasa malu muncul di wajahnya saat dia berkata pelan, "Chu Feng, kamu melakukan ini benar-benar membuatku merasa malu. Sebenarnya rumput Saint Spirit itu bukan dari saya. Chu Guyu memintaku untuk mewakilinya untuk memberikannya kepadamu, saudaraku." Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi terlihat kosong sesaat. Chu Guyu adalah anak yang berhubungan darah dengan Chu Yuan, dan dia adalah kakak laki-laki Chu Feng. Dia sedang berlatih di sekolah Lingyun, sekolah nomor 1 di Provinsi Azur. Dia berada di level 6, Ranah Spirit, pada usia 17 tahun, dan dia adalah orang terkuat di generasi muda keluarga Chu. Meskipun Chu Feng bukan anak yang berhubungan darah dengan Chu Yuan, Chu Guyu masih memperlakukan dia sebagai adik laki-lakinya sendiri. Dan dia adalah salah satu orang yang paling dihormati dan dicintai oleh Chu Feng. Dia takut kamu akan terbebani, jadi dia memerintahkan saya untuk tidak mengatakan dari mana ini berasal. Tapi sekarang aku harus mengatakan yang sebenarnya. Chu Yue merah, dan bisa dilihat bahwa dia benar-benar malu. Chu Yue, meski begitu, aku masih harus berterima kasih. Meskipun rumput Saint Spirit ini mungkin bukan dari Anda, perasaan Anda dari tahun-tahun ini terhadap saya adalah seperti yang saya katakan. Anggap saja sebagai adik laki-laki Anda memberi hormat kepada Anda dengan memberikan kedua rumput Saint Spirit ini kepada Anda. Selain itu, kamu akan memasuki level 5 dari ranah spirit. Segera, sehingga rumput Saint Spirit ini lebih penting bagimu. Karena itu, jangan menolak rumput Saint Spirit ini. Chu Feng masih dengan tegas terus meletakkan rumput Saint Spirit di tangan Chu Yue. Kalau begitu, aku hanya akan melihat ini sebagai saya meminjam rumput Saint Spirit. Tapi saya hanya bisa meminjam 1, karena saya hanya mampu mengembalikannya 1.
Melihat Chu Feng bersikeras, Chu Yue menggunakan giginya dan dia hanya bisa mengambil salah satu dari rumput Saint Spirit. Pada kenyataannya, apa yang dikatakan Chu Feng benar. Chu Yue akan memasuki level 5 dari ranah spirit. Segera pada saat itu adalah tahap penting. Rumput Saint Spirit ini memang sangat penting baginya. Selesai, Chu Feng tersenyum. Itu benar, Chu Feng. Chu Guyu punya surat yang dia ingin aku berikan kepadamu. Chu Yue mengeluarkan surat dari pinggangnya. Saat dia menerima surat itu, Chu Feng merasa ledakan emosi. Dia belum kembali ke keluarga Chu dalam 5 tahun, yang berarti bahwa dia belum melihat ayahnya dan kakak laki-lakinya dalam 5 tahun. Dia tidak kembali karena dia merasa terlalu malu untuk melihat mereka. Tetapi dalam 5 tahun, saudara laki-lakinya dan ayahnya telah menulis surat kepadanya hampir setiap bulan. Itu menunjukkan bagaimana mereka berdua memikirkan Chu Feng. Oke, baca surat itu ketika Anda kembali. Cepat dan ikuti saya, karena hari ini adalah hari yang baik. Chu Yue meraih lengan Chu Feng dan menariknya ke arah kediaman. Tetapi bahkan sebelum semakin dekat, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia mendengar banyak suara yang dikenalnya di dalam kediaman itu, dan itu semua adalah orang-orang yang tidak dia sukai. Memang pada saat pintu kediaman dibuka, ada 32 wajah di sana. Sebagian besar dari mereka adalah wajah yang dikenal. Dan hampir semua anggota keluarga yang adalah murid sekolah Azure Dragon ada di sini. Adapun beberapa orang asing, Chu Feng bisa menebak dari mana mereka berasal. Mereka harus menjadi anggota baru dari aliansi Chu. Semuanya, lihat siapa yang ada di sini. Chu Yue berteriak kegirangan. Ketika tatapan kerumunan dilempar ke arah itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa mereka dipenuhi dengan penghinaan dan kebencian. Oh, aku bertanya-tanya, siapa orang itu? Bukankah itu orang yang melakukan perbuatan luar biasa pada keluarga Chu kita? Seorang pemuda berjalan ke Chu Feng. Itu adalah Chu Cheng. Dan dia adalah kakak laki-laki Chu Zhen. Dia memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Yue. Dan dia juga berada di tingkat 4 ranah spirit. Chu Feng, kamu sudah melakukan perbuatan itu. Kamu tahu itu? Chu Cheng menunjuk ke Chu Feng dengan pandangan tidak baik. Chu Cheng, apa yang kamu bicarakan? Hari ini adalah hari yang bersukacita, jadi jangan bicara omong kosong. Chu Yue cepat-cepat berbicara. Ada apa, Chu Yue? Anda tidak membiarkan saya berbicara tentang semua perbuatannya. Chu Cheng melirik Chu Yue lalu memandang Chu Feng. Chu Feng, apakah Anda tahu bahwa Anda telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan itu? Anda telah melakukan tindakan besar. Anda telah tinggal sebagai murid luar pengadilan luar selama 5 tahun di sekolah Azure Dragon, dan Anda telah mempermalukan keluarga Chu. Namun demikian, Anda masih memiliki wajah untuk bergabung dengan pertemuan aliansi Chu ini. Seberapa tebal kulit wajahmu? Chu Cheng, tutup mulut. Chu Yue agak marah. Tapi sebelum membiarkannya berkata lagi, Chu Feng menariknya. Wajah Chu Feng tidak berubah, tetapi pada akhirnya dia dengan ringan tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, saya tidak tertarik dengan pertemuan Anda, saya menuntut pembayaran di sini hari ini. Pembayaran? Pembayaran apa? Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Chu Cheng langsung berubah. Itu sangat lucu, seseorang yang diambil dalam keluarga Chu saya sebenarnya menuntut pembayaran dari keluarga Chu. Apakah Anda tidak tahu siapa yang memberi Anda apa yang Anda miliki sekarang? Itu benar, terlalu tidak tahu malu. Pada saat yang sama, orang-orang dari keluarga Chu mulai mengeritik Chu Feng. Chu Feng mengabaikan kata-kata orang banyak, dan ketika dia berjalan ke kediaman, dia berkata, beberapa hari yang lalu, seseorang tertentu bertaruh dengan saya, dan bertaruh bahwa saya tidak akan lolos ujian murid pengadilan dalam. Dia bahkan mengatakan jika dia kalah, dia akan memberikan rumput Saint Spirit yang ditambahkan setiap tahun kepadanya. Chu Zhen, kamu tidak melupakan itu kan? Chu Feng berhenti di depan Chu Zhen.
Chu Zhen sedang duduk di kursi sambil mengunyah beberapa buah di mulutnya. Namun, sudut mulutnya berkedut dan wajahnya sangat jelek. Tentu saja Chu Zhen tidak melakukan hal-hal yang dia katakan hari itu. Tidak mengakui ya. Tidak mengakui hal-hal yang dia katakan hari itu. Karena dia takut Chu Feng akan menyebutkan masalah itu. Dia jujur tinggal di sini atau yang lain, dengan amarahnya dia pasti sudah mencari masalah dengan Chu Feng. Chu Feng, kamu perlu bukti untuk kata-katamu. Pada saat itu, seorang pemuda di sebelah Chu Zhen membuka mulutnya. Di kediaman itu, sebagian besar pria dan wanita setua Chu Feng. Tapi, pria muda ini tidak. Memang dia adalah Chu Wei. Chu Wei benar. Jika Anda bertaruh dengan Chu Zhen, Anda perlu mengeluarkan bukti, atau Anda hanya akan melontarkan tuduhan palsu. Chu Cheng berteriak dulu karena dia adalah kakak laki-laki Chu Zhen. Itu benar, ambil buktinya. Dan jangan berpikir untuk keluar dari sini hari ini. Setelah Chu Cheng hampir semua orang dari keluarga Chu di aula mulai berteriak. Bahkan anggota keluarga non-Chu juga bergabung. Meskipun mereka bukan bagian dari keluarga Chu, mereka dapat mengatakan bahwa posisi Chu Feng dalam keluarga Chu sangat rendah. Jika keluarganya sendiri memandang rendah padanya, maka tentu saja mereka juga akan melakukan hal tersebut. Saya bersaksi untuk Chu Feng, tapi pada saat itu Chu Yue yang tidak berbicara untuk waktu yang lama tiba-tiba berbicara. Martial God Asura Chapter 10. Gagal menghormati hutang. Pada saat itu, aula menjadi sunyi senyap dan semua tatapan dilempar ke arah Chu Yue. Chu Yue, apa yang kau katakan? Anda tidak dapat berbicara omong kosong seperti itu untuk bersaksi. Seperti yang dikatakan Chu Wei, tatapannya yang padat dipenuhi dengan implikasi peringatan. Maknanya sangat jelas, dan itu membuat Chu Yue mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak berbicara omong kosong. Hari itu, ketika Chu Zhen dan Chu Feng bertaruh, saya ada di sana. Dan bahkan, Chu Zhen yang membiarkan saya menjadi saksi. Setelah itu, Chu Yue sama sekali tidak takut pada Chu Wei. Dia berdiri di sebelah Chu Feng, seolah-olah secara tersembunyi memberitahu kerumunan di sisi mana dia berada. Pada saat itu, tidak hanya Chu Zhen, bahkan Chu Cheng, Chu Wei, dan sebagian besar wajah keluarga Chu adalah mulai berubah. Jadi wajahnya mulai berubah. Karena mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Yue akan melakukan ini untuk Chu Feng. Dan dia bahkan mau melakukan melawan seluruh kerumunan keluarga Chu. Pada kenyataannya, bahkan Chu Feng merasa sedikit terkejut karena dengan melakukan ini, Chu Yue akan menyinggung banyak orang. Tapi selain itu, Chu Feng merasa tersentuh. Chu Zhen, apakah Anda gagal untuk menghormati hutang Anda? Chu Feng terus menekannya. Dengan Chu Yue sebagai saksi, dia tidak percaya bahwa Chu Zhen akan menyangkalnya. Wajah Chu Zhen sangat jelek, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setiap tahun, keluarga hanya menambah satu rumput Saint Spirit. Selain itu, mereka tidak memiliki kesempatan lain untuk mendapatkan obat spiritual yang baik. Dia baru saja mendapatkan rumput Saint Spirit tambahannya, dan Chu Zhen bersiap untuk menggunakannya, untuk membuat terobosan ke tingkat 4 ranah spirit. Bagaimana dia bisa menyerahkannya pada seseorang? Jadi bagaimana jika itu benar? Kamu memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Zhen. Dia sudah memasuki pelataran dalam 2 tahun lalu dan Anda terlambat 2 tahun penuh. Apa setelah menggunakan banyak waktu untuk memasuki pelataran dalam, Anda masih sombong? Anda ingin memeras suplemen Chu Zhen? Chu Cheng dengan dingin tersenyum dan dengan licik membantah. Sebagai kakak laki-laki Chu Zhen, jelas bahwa dia tidak akan membiarkan Chu Feng mengambil suplemen saudaranya. Jangan katakan itu padaku, kakakmu harus tahu apa yang sedang terjadi. Jika kamu gagal untuk menghormati utangmu, akui saja, saya bisa melupakannya. Tapi Anda perlu dia secara pribadi mengakui bahwa kata-katanya seperti kentut dan mereka benar-benar tidak dapat dipercaya. Chu Feng tidak membiarkannya pergi. Kamu, dengan kata-kata itu, Chu Zhen benar-benar menggertakkan giginya karena marah.
Namun dia tidak bisa membantahnya karena itu benar. Hahaha, lelucon, gagal menghormati hutang. Apakah saya pernah menyebutkan sesuatu tentang itu? Kamu dapat memiliki rumput Science Spirit milik Chuzen, tapi kamu harus mengakui di depan orang banyak bahwa kamu adalah sampah yang tidak berguna. Seorang idiot yang membutuhkan 5 tahun untuk memasuki pelataran dalam. Semua orang, apakah aku benar? Teriak Chu Cheng dengan keras. Itu benar, Chu Cheng benar. Itu benar. Jika kamu ingin mengambil rumput Science Spirit, kamu harus mengakui bahwa kamu adalah sampah. Selama Anda mengakuinya, maka kami hanya akan memberikannya sebagai pengasih pada pengemis. Chu Cheng mengangkat tangannya dan berteriak. Dan tentu saja semua orang berteriak sebagai tanggapan. Dalam keluarga Chu tidak termasuk Chu Yuan, Chu Guyu, dan Chu Yue, tidak ada yang menyukai Chu Feng. Dan mereka semua ingin dia keluar dari keluarga Chu. Jadi tidak peduli seberapa berlebihan selama itu terkait dengan Chu Feng, mereka akan mendukungnya dan mereka semua ingin Chu Feng merasa mengerikan. Chu Cheng, jangan buat masalah tanpa alasan. Ini adalah masalah pribadi antara Chu Zhen dan Chu Feng, sehingga kalian semua tidak memenuhi syarat untuk menyela. Chu Yue memarahi. Kami tidak memenuhi syarat, kan? Anda adalah kakak perempuan Chu Zhen. Tapi meskipun demikian, Anda mendukung orang luar. Apakah Anda masih bagian dari keluarga Chu? Chu Cheng dengan jahat dan sangat menyangkal. Saya hanya melihat casingnya dan bukan orangnya. Bagaimanapun, Chu Feng bukan orang luar. Dia adalah bagian dari keluarga Chu. Kamu jelas tahu apakah dia bagian dari keluarga Chu. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa Chu Zhen adalah saudaramu sendiri. Anda bahkan tidak peduli untuk alasan. Chu Yue sangat marah, dan Chu Cheng sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Tapi tepat pada saat itu, Chu Feng meletakkan tangannya di bahu Chu Yue, dan memindahkannya ke belakangnya. Meskipun Chu Feng saat ini memiliki senyum yang sama seperti selalu di wajahnya tatapannya menjadi serius, dan dia berkata dengan tenang, "Aku hanya akan bertanya satu pertanyaan padamu. Maukah Anda memberikan rumput Science Spirit ini kepada saya atau tidak?" Oh, Chu Feng, jangan katakan bahwa kami membuat segalanya menjadi sulit bagi Anda. Tetapi, Anda benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengambil rumput Science Spirit Chu Zhen. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Duel sedikit dengan Chu Zhen. Jika Anda menang, itu menunjukkan bahwa Anda memenuhi syarat untuk mengambil rumput Science Spirit ini. Chu Yue, jangan katakan bahwa saya tidak berbicara alasan. Saya bahkan akan mengambil rumput Science Spirit saya sendiri. Jika Chu Feng bisa menang, maka ini semua adalah miliknya. Sambil mengatakan itu, Chu Cheng meletakkan rumput Science Spirit dari sakunya ke atas meja. Juga pada saat yang sama, Chu Cheng melirik ke arahnya. Chu Zhen langsung mengerti, dan dia juga meletakkan rumput Science Spirit-nya ke atas meja. Chu Zhen, kamu sudah memasuki pelataran dalam selama 2 tahun, dan kamu juga telah mengembangkan 2 keterampilan. Di sisi lain, Chu Feng baru saja memasuki pelataran dalam. Apakah Anda tidak merasa malu berduel dengannya? Anda hanya tidak mau menyerah. Chu Yue masih merasa itu tidak adil terhadap Chu Feng. Diam, kamu tidak ambil bagian dalam hal ini. Chu Cheng mengancam menunjuk Chu Yue lalu menyipitkan matanya dan menatap Chu Feng. Tapi, jika kamu kalah, bawa rumput Science Spirit-mu keluar. Apakah Anda berani? Saat itu, semua mata tertuju pada Chu Feng dan mereka menunggu jawabannya. Jika Chu Feng menolak, mereka bisa mempermalukan Chu Feng dan berkata bahwa dia adalah seorang pengecut. Jika Chu Feng setuju, Chu Zhen bisa memberi pelajaran secara terbuka kepada Chu Feng. Apapun yang terjadi, Chu Feng berada di tempat yang berbahaya. Mereka hanya ingin melihat bagaimana Chu Feng akan dipermalukan. Kenapa aku tidak berani? Chu Feng tersenyum dan setuju. Bagus, kamu punya nyali, tapi katakan ini dulu, tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Jika kamu tidak bisa mengeluh tentang cedera, senyum Chu Cheng menjadi lebih tercela. Cukup dengan sampah, ayo, lawan aku. Chu Feng meletakkan rumput Science Spirit-nya sendiri di atas meja.
lalu berjalan ke tengah aula. "Chu Feng!" Chu Yue menarik Chu Feng dan mata yang berkedip itu mendesaknya untuk tidak berduel dengan Chu Zhen. Tapi Chu Feng mendorong tangan Chu Yue sambil tersenyum dan berkata, "Percayalah padaku." Melihat itu, Chu Yue tidak bisa membantu, tetapi memiliki tampilan kosong. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Chu Feng tidak diragukan lagi akan memenangkan putaran ini. Chu Feng dan Chu Zhen berjalan menuju tengah aula dan semua orang mengelilinginya. Mereka tidak ingin melewatkan penghinaan Chu Feng. "Chu Feng, tampaknya Anda menginginkan kekayaan, tetapi bukan hidup Anda." Chu Zhen yang tidak memiliki aku berbicara dalam waktu yang lama akhirnya memiliki senyum di wajahnya. Tetapi senyumnya sangat jahat. Terpaksa ke dalam situasi yang memalukan oleh Chu Feng membuatnya sangat tidak bahagia karena dia punya kesempatan untuk mengajar Chu Feng pelajaran. Jelas dia tidak akan menahan diri. Chu Feng ringan tersenyum lalu berkata, "Aku hanya ingin mengatakan kata-kata itu kepadamu. Kamu terlalu banyak bicara. Hari ini saya akan memberitahu kamu betapa lemahnya Anda." Tiba-tiba kaki kiri Chu Zhen melangkah maju. Seseorang hanya bisa mendengar ledakan sebelum keseluruhan tubuh berlari dengan kecepatan terbang. Kedua lengannya bergerak dan pukulannya terbang kemana-mana. Aura yang kuat datang dari tubuhnya dan dia seperti binatang frisbee liar saat dia menuju ke Chu Feng. Itulah akhir dari chapter 10. Oke, sekian dulu reread dari novel Martial God Asura untuk kali ini. Next akan dibacakan untuk chapter-chapter selanjutnya. So, tetap pantengin channel ini, dukung selalu channel ini, semoga kedepannya bisa lebih baik. Dan kalau ada usul, ada masukan, ada catatan, silahkan tinggalkan di komen. Terima kasih, bye-bye.